Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan saluran transmisi tenaga listrik. Anggota dari kelompok kami yang pertama Abdul Hamid, kemudian Danang Oktavianda dan Gaga Arya Perdana. Pada presentasi kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis dari saluran transmisi tenaga listrik. Kemudian, bagaimana cara kerja dari saluran transmisi tenaga listrik, dan yang terakhir bagaimana dampak dari saluran transmisi tenaga listrik. Pengertian saluran transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi sehingga dapat disalurkan sampai pada pengguna customer listrik. Transmisi tenaga listrik juga dapat diartikan penghantar tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu-gardu induk. Kemudian jenis-jenis saluran transmisi tenaga listrik. Yang pertama ada saluran udara atau overhead lines. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antar menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari saluran transmisi udara adalah lebih murah, mudah dalam perawatan, mudah dalam pengetahuan letak gangguan, mudah dalam perbaikan, dan lainnya. Namun juga memiliki kerugian antara lain karena berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap keandalannya. Dengan kata lain, mudah terjadi gangguan seperti gangguan hubung singkat, gangguan tegangan lebih karena tersambar petir, dan gangguan-gangguan lainnya. Klasifikasi tegangan transmisi listrik dengan saluran udara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama saluran udara tegangan rendah atau SUTR. SUTR sendiri tegangannya berkisar antara 40 volt hingga 1000 volt. Kemudian saluran udara tengah tegangan menengah atau SUTM, tegangannya berkisar 6 kV hingga 30 kV. Selanjutnya saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dengan tegangan 30 kV hingga 150 kV. Dan yang terakhir saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET dengan tegangan 150 kV hingga 500 kV. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Mas Danang. Silakan Mas Danang. Yang kedua, saluran kabel bawah tanah atau underground kabel. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran transmisi seperti ini adalah yang favorit untuk pemasangan di dalam kota. Karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun juga memiliki kekurangan seperti mahalnya biaya investasi dan sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Klasifikasi tegangan transmisi listrik dengan saluran kabel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama saluran kabel tegangan rendah atau SKTR dengan orde tegangan 40 volt sampai 1000 volt. Yang kedua, saluran kabel tegangan menengah atau SKTM dengan orde tegangan 6000 volt sampai 20000 volt. Yang terakhir, saluran kabel tegangan tinggi atau SKTT dengan orde tegangan 30 kV sampai 150.000 volt. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian akan disalurkan ke gardu induk. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian oleh gardu induk dinaikkan dengan menggunakan transformator hingga 70.000 volt atau 150 kV agar bisa ditransmisikan. Kemudian listrik ini ditransmisikan ke gardu induk yang berada di kota untuk diturunkan tegangannya sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Setelah diturunkan, barulah listrik distribusikan ke daerah-daerah industri, rumah penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul Hamid. Silakan Mas Abdul Hamid.
Ya, slide selanjutnya tentang dampak saluran transmisi tenaga listrik. Yang pertama, sentuhan atau sengatan elektrik. Tingkat bahaya akibat serangan elektrik sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui badan kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus sengat baru akan terasa jika besarnya lebih dari 1 miliampere atau 1000 ampere. Pada saat ini, standar dan hasil penelitian menunjukkan bahwa batas aman tegangan sentuh adalah 50 volt. Yang kedua, panas dan daya letak sutet. Panas dan daya letak sutet saat terjadi hubungan singkat akibat kecelakaan atau kerusakan alat karena tegangannya sangat tinggi. Arus yang sangat besar akan mengalir jika sutet mengalami hubungan singkat. Arus yang sangat besar ini mengandung energi yang sangat besar, sehingga temperatur di sekitar titik hubung singkat akan naik sangat tinggi. Logam di sekitar tempat terjadinya hubung singkat bisa meleleh atau menguap. Kenaikan temperatur mendadak ini menghasilkan daya ledak yang menyebabkan serpihan logam memancar kemana-mana. Yang ketiga, bahaya medan magnet yang ditimbulkan oleh sutet. Bahaya inilah yang sering diperdebatkan oleh masyarakat. Jika arus elektrik mengalir melalui suatu konduktor, maka di sekitar konduktor akan membangkitkan medan magnet. Radiasi dari medan magnet dapat menimbulkan sakit kepala, kelelahan kronis, dan dapat meningkatkan risiko kanker. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.